nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana tentang badal umroh. Sebelumnya saya selingi dulu lanjutan manasik haji sampai kepada bab melontar jumrah aqobah dan menyembelih hadyu. Dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari Masy'aril Haram atau Muzdalifah menuju Mina yang akhirnya diadang wanita menanyakan tentang badal haji. Akhirnya hatta ata al-jumrata atau jamrota. Perjalanan Nabi bersama sahabat akhirnya sampai kepada jamroh, tempat pelemparan jumroh. Alladzi inda syajarah, yang berada di sekitar pohon yang dikenal dengan Aqobah. Jadi di Aqobah ini dulu ada pohon untuk tempat berbaiat yang dikenal dengan baiat Aqobah. Ada juga berikutnya nanti baiat Aqobah yang kedua, yakni janji setia tokoh-tokoh Yathrib atau Madinah untuk membela Rasulullah kalau Rasul mau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Karena tidak mungkin ditemui di kota, ditemui oleh Rasul dari balik gunung. Dulu belum ada terowongannya dulu itu. Itu tempat pelemparan jumroh dikenal dengan jumroh Aqobah. Faromaha, maka jumroh itu dilempar oleh Rasul bisa bagi hasoyat dengan 7 hasot. Hasot itu kerikil kecil yang bisa dipegang 2 jari. Mungkin di Indonesia sebesar biji jagung mungkin. Itu yang dipergunakan oleh Rasul untuk melempar jumroh Aqobah. Yukabiru, sambil membaca takbir, ma'akulli khasatin minha, pada setiap lemparan dengan kerikil kecil itu. Jadi sambil melontar jumroh, sambil membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Ini menarik. Kenapa? Ketika Rasul masih mabit di Masy'aril Haram dan seluruh sahabat ikut mabit di Masy'aril Haram, di tengah malam Rasul memanggil Abdurrahman, putranya Abu Bakar, untuk memandu para wanita dan orang-orang yang sudah tua ketika sudah tengah malam
untuk mendahului pergi ke Mina. Sementara Rasul dengan teman-teman yang kuat masih mabit bermalam di Masy'aril Haram. Hanya saja Rasul berpesan sampai di Mina jangan langsung lempar jumroh. Tunggu selesai sholat subuh baru silakan lempar jumroh. Padahal antara Musdalifah dengan Mina ini jaraknya hanya kira-kira 5 kilo. Andaikan ditempuh jalan kaki, ya paling lama lah 1 jam. Sehingga kalau berangkat katakanlah jam 12, mungkin jam 1 sudah sampai di Mina. Bahkan setengah 1 sudah sampai di Mina. Suruh istirahat total sampai nanti datang waktu subuh. Setelah sholat subuh baru diperintahkan Rasul untuk lempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Lah Rasulullah bersama yang lain masih mabit di Musdalifah sampai subuh, kemudian sholat subuh, kemudian wukuf yang kedua di Masy'aril Haram. Sampai sebelum matahari terbit untuk membedakan dengan tradisinya orang-orang kafir yang mabitnya itu sampai matahari terbit. Karena manasik haji ini warisan syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi hajian itu bukan hanya untuk kita sejak zaman Nabi Ibrahim. Ini menggambarkan ada shift untuk melempar jumrah. Seakan-akan orang-orang yang lemah dipersilakan lempar dulu. Kemudian baru yang kuat-kuat berangkat dari Musdalifah menuju Mina. Yang lemah sudah selesai, ganti yang kuat. Ini sinyal bagaimana biar tidak tumplek jadi satu, sehingga dibuatkan shift yang sedemikian rupa. Jadi kalau pemerintah Saudi Arabia membuat jadwal kita di jam sekian, untuk Afrika jam sekian, itu sudah ada payung hukumnya. Sebab melempar jumroh ini bagian dari manasik pada tanggal 10 itu. Mau kurban dulu silahkan. Mau lempar dulu silahkan. Kerjaan kita, kata Rasul, hari ini, yakni tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Sehingga tidak salah kalau Rasul mengizinkan orang-orang yang lemah melontar jumroh setelah sholat apa? Subuh. Dini kita nanti datang ke Mina, kemudian ingin nyembelih dulu. Ya tentu mungkin selesainya sampai asar. Setelah sholat asar kita lempar jumroh, kenapa tidak boleh? Tentunya boleh. Karena memang kerjaan tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu oleh Rasul dipersilahkan siapa yang ingin mendahulukan satu manasik dari manasik yang lain. Jadi begitu, jangan sampai terjadi kasus jamaah ini mengejar yang afdol, minta diantarkan lempar jumroh bukan pada waktunya. Saya sebagai pemandu sudah mengingatkan, ini belum waktunya kita melontar jumroh. Ngamuk.
Enak Ustadz, tiap tahun bisa pergi haji. Kami ini kan seumur hidup hanya bisa sekali. Saya bilang, mohon maaf, jangan bicara seperti itu. Ungkapan itu adalah doa. Mestinya sampai berucap, mudah-mudahan di tahun mendatang kami bisa menunaikan haji lagi. Begitu. Kita ingin mengejar yang afdol Ustaz. Ya sudahlah. Berapa orang? 7 orang, ayo saya antarkan. Tidak apa-apa. Saya wirawiri 2 kali, tidak apa-apa. Padahal jaraknya kira-kira 3 kilo, PP menjadi 6 kilo. Sampai di tempat jumroh, dihadang oleh askar karena tanda Indonesia belum waktunya. Saya tanya, apa kita bertahan di sini sampai nanti atau pulang? Pulang aja Ustaz. Itulah ceritanya. Jadi kenapa pikiran kita selalu mengejar yang afdol, kemudian yang afdol itu kok hanya waktu duha? Memang Rasul melontarnya pada waktu duha. Siapa bilang itu yang afdol? Padahal Rasul sudah bilang kerjaan kita hari ini, andaikan kita datang ke Mina, katakanlah ndak lempar jumroh dulu, nyembelih kurban dulu, kemudian sore lontar. Siapa yang bilang ini tidak afdol? Sama-sama bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengalaman yang saya sampaikan kepada jamaah. Tolong jangan sedikit-sedikit mengejar afdol yang itu hasil pemikiran. Padahal semestinya seluruh tuntunan Rasul adalah yang afdol bagi kita, dipersilakan menjalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan badal umroh, sebenarnya sama dengan menjawab pertanyaan badal haji. Teksnya juga sama. Diriwayatkan oleh Lakid bin Abi Razin, Lakid bin Sobiro. Sama teksnya. Radhiyallahu anhu. Anau atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendatangi Nabi, menghadap kepada Nabi, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi syekhun kabirun, bapak saya sudah terlalu tua, la yastati'ul hajja, tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, wala al-umrata, juga tidak mampu untuk menjalani umrah. Wala dha'na, bahkan tidak mampu menaiki kendaraan unta. Itu karena memang sudah terlalu sepuh. Maka jawaban Rasul, hujja'an abika wa tamir. Jadi pertanyaannya sama. Maka bagi bapak ibu yang bertanya tentang badal umroh, sama jawabannya dengan badal haji itu. Satu paket ini. Maka supaya difahami, ada ayat yang tampaknya tidak ada pelimpahan pahala, ada hadis yang tampaknya itu ada pelimpahan pahala. Kemudian kemarin sudah saya beri kira-kira bagaimana cara memadukan ayat-ayat yang tampaknya tidak ada pelimpahan pahala dengan hadis-hadis yang tampaknya ada pelimpahan pahala. Maka izinkan ngulangi sedikit, bedakan antara konsep pelimpahan, penghadiaan dengan konsep terlimpah
atau kecipratan. Kalau penghadiaan itu seseorang berbuat apa saja, entah haji, entah umroh, entah baca surat Yasin, dihadiahkan kepada orang lain. Ini yang bertentangan dengan Al-Quran. Ada wala taziru waziratu wizra ukhra, ada wa an laisa lil insani illa ma sa'a, adalah maka sabat wa alayya maktasabat, ada kullu mri'in bima ladai rohin. Tidak mungkin surga nunut neraka katut, nggak mungkin. Itu ceritanya. Berbeda dengan konsep terlimpang. Yang berbuat dapat pahala, mudah-mudahan orang tua yang punya aset anak yang soleh ini kecipratan dapat pahala tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit pun. Jadi bukan pahalanya anak dihadiahkan kepada bapaknya, enggak. Kenapa? Anak ini adalah hasil, mohon maaf bahasa kasarnya, hasil karya gitu orang tua. Maka kata Rasul, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jadi itu asetnya orang tua. Bahagianya punya anak, mendidik menjadi soleh. Sebab kalau nggak soleh, nggak akan menghajikan. Kalau nggak soleh, nggak akan sedekah untuk orang tuanya dan lain sebagainya. Sehingga ditemukan ayat misalnya firman Allah, inna sesungguhnya nahnu kami Allah nuhyil mauta yang menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu dan kami Allah selalu menulis ma qaddamu apa saja yang dia kerjakan semasa hidupnya, wa asarohum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sehingga amalan kita ini ada yang nilainya privasi, ada yang nilainya jariyah. Nah, asarohum itu yang disebut jariyah. Nanti Rasul menjelaskan banyak sekali. Bangun masjid, walaupun kita sudah wafat, orang sholat di sini mudah-mudahan dapat pahala. Yang membangun pun kecipratan dapat pahala tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit pun. Bukan berarti pahalanya yang sholat di sini dikirimkan, dihadiahkan kepada yang membangun masjid. Enggak. Seperti itu pula man dalla ala khairin, siapa memberi petunjuk kebaikan. Kok petunjuk kebaikan itu dikerjakan? Yang mengerjakan dapat pahala, yang punya aset memberi bimbingan, kecipratan dapat pahala tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit pun. Mantok amal iman, siapa yang memberi santapan kepada orang yang berpuasa, maka orang yang memberi santapan itu akan mendapatkan pahala seperti pelaku orang yang diberi santapan itu. Yang berpuasa diberi santapan dapat pahala, yang memberi santapan pun kecipratan dapat pahala. Jadi bukan pahalanya orang yang berpuasa itu ditransfer kepada yang memberi makan, enggak. Manjahaza kitalan, siapa yang memfasilitasi perang,
Maka kata Rasul, kana lahu ujur, mislu ujur, seperti pahala yang diberi fasilitas. Maka jangan kaget, ibu-ibu, para wanita tidak ada yang diwajibkan oleh Rasul ikut jihad, tidak ada. Tapi bukan berarti tidak boleh ikut, boleh secara suka rela. Kalau ingin pahala jihad gimana ya Rasul? Tidak usah sedih. Beri fasilitas orang yang jihad itu, entah itu berupa alat, senjata dan sebagainya. Maka nanti orang yang diberi senjata itu melaksanakan jihad dapat pahala, yang memfasilitasi pun kecipratan dapat pahala tanpa mengkorting hak pelakunya sedikit pun. Itu sebabnya ibu-ibu yang punya keledai 10, 2 dinadarkan untuk kepentingan negara sebagai fasilitas untuk perang. Loh, kalau sudah dinadarkan gitu, nasihat Rasul, jangan disembelih. Bukan najis. Bukan keledainya itu najis, enggak. Fa'innahu rijsun. Rijsun itu kembali kepada karakter, bukan ke keledainya. Keledainya tetap halal. Perilaku seperti itulah kotor, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nalarnya, kalau fasilitas perang itu Anda sembelih, Anda jual, umat kehilangan fasilitas, bisa loh sunnatullah nanti menghadapi apa? Kekalahan. Maka di perang yang cukup lama, hampir logistis ini habis, ada teman-teman yang izin kepada Rasul untuk menyembelih keledai. Jawaban Rasul menarik, silakan. Mungkin Rasul mengatakan silakan ini memang sudah dalam kondisi darurat. Mungkin. Padahal fasilitas perang ini jangan dikorbankan. Tapi Umar cerdas. Mohon maaf ya Rasul, kalau boleh usul, silakan. Umar itu orang cerdas. Sebelum mereka diizinkan menyembelih keledai, gimana kalau sisa-sisa makanan itu dihimpun, kemudian Rasul berkenan mendoakan keberkahan, kecukupan. Usul Umar diterima. Begitu sisa makanan dikumpulkan, didoakan Rasul. Saksi mata, Masya Allah, doa Rasul menjadi kenyataan. Akhirnya mereka tidak lagi menyembelih keledai. Cukup dengan doa keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah ceritanya. Bagaimana kok keledai ahli yang nggak boleh disembelih? Spekulasi. Ada yang mengatakan keledai ahli itu pemeliharaan. Loh, keledai yang dipelihara baik-baik, dikasih makanan yang baik-baik, kok haram? Sementara keledai yang liar, yang makannya sembarangan, kok jadi halal? Bingung, orang mudeng gitu. Nah, kalau tahu historisnya begini, keledai itu bukan najis, tetapi perilaku menyembelih fasilitas perang itulah rijsun, kotor, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya kecipratan atau terlimpah, sehingga tidak gampang syaratnya. Maka kemarin saya jelaskan, jangan mentang-mentang menjadi direktur utama sebuah perusahaan, ini hari Jumat, kemudian ada rapat tender, panggil satpam, sini, ini hari Jumat ya,
kamu tak biayai Jumat ono, pahalai kayak no aku. Lah kok enak sampean. Apa korelasinya dia dengan majikannya gitu. Itu ceritanya gitu. Ya mudah-mudahan dengan paparan seperti ini, penjelasannya insya Allah tidak sulit. Ini juga ada firman-Nya Allah. Ini yang mendukung. Walladzina amanu. Orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaba'umul dzurriyyatuhum, diikuti keimanan kita oleh anak cucu kita. Masya Allah, ketaatan kita diikuti oleh anak cucu kita. Dengan keimanan kita ini mencakup iman, kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk zakat dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, alhaqna bihim, akan kami himpun anak cucu itu bersama orang tua mereka. Bersama dzurriyyatuhum yauma wama alatnahum, dan sungguh kami tidak menyanyiakan min amalihim min syai'in. Bukan berarti anak yang berbuat baik ini nanti pahalanya dihadiahkan kepada bapak. Enggak. Anak yang berbuat baik dapat pahala, layak masuk surga. Bapaknya kecipratan mendapat pahala, layak masuk ke dalam surga. Maka terkejut ketika ayat ini dianggap nasih terhadap wala taziru waziratun wizra ukhra. Seakan-akan pahalanya anak dihadiahkan kepada bapak. Wis Pak, sampean sing mlebu surga, bapak aku ono neraka. Enggak begitu. Enggak ada yang terzalimi. Anak berbuat baik dapat pahala, layak masuk surga. Bapaknya kecipratan dapat pahala, layak masuk surga, dihimpun nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita. Kapan ya kita ini nanti jamaah sini juga nanti jamaah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kullum ri'im bima kasabarohin. Ndak. Semuanya sudah tergadai sesuai dengan amalannya sendiri. Itu gambaran ayat kecipratan, bukan ayat penghadiaan. Kemudian didukung dengan hadis-hadis yang lain. Namanya amal jariah itu idza matal insan inqata'an anhu amaluhu, terputus sudah. Tapi kata Rasul, wa inna mimma yalhaqul mu'mina, dan sungguh nanti terus akan menjumpai seorang mukmin ini min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti, berupa amalnya dan kebaikan setelah kematiannya nanti, shadaqatun jariyah. Tetap pahala itu akan sampai kepada kita. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada teman-teman, kalau sampean niatnya ngumpulkan orang ini sedekah untuk orang tua gitu, timbangane petong dino entek, gimana sampean kumpulkan, sampean rupakan sajadah, sampai bawa ke masjid. Masya Allah, mudah-mudahan sedekah sampean untuk orang tua berlaku sebagai jariah. Anak dapat pahala, orang tua kecipratan dapat pahala. Kalau niatnya ingin sedekah. Itu pun saya sampaikan, kalau niatnya ingin sedekah,
Tolong orang-orang yang tidak mampu itu yang menjadi sasaran. Saya tunjuk satu-satu, seperti beliau ini punya mobil 3 gitu. Termasuk saya punya mobil 1. Kayaknya kurang tepat sasaran. Kalau niatnya itu memang untuk sedekah untuk orang tua. Itu ceritanya, alhamdulillah diumumkan untuk sedekah orang tua cukup. Ini hari kedua, hari ketiganya sedekah akan dikirimkan ke panti asuhan. Alhamdulillah, tahlilannya enggak lanjut gitu. Enak kalau kita mau diskusi begitu. Jadi ndak usah mikir apa kira-kira nanti nyampe, terlalu ndaki. Wis masih gak nyampe dikirim, nek gak nyampe lah balik. Kayak JNE. Itu gambarannya. Au mushafan sahu. Mushaf yang panjenengan taruh di Masjid An-Nur. Orang datang membaca, yang membaca dapat pahala. Sampeyan pun juga kecipratan dapat pahala. Nasnya ada. Maka kalau saya pergi haji, mesti ada saja. Ustadz, saya titip apa? Tolong belikan mushaf untuk ditaruh di Masjidil Haram. Begitu. Ya cuma saya ingatkan, akan saya jalani. Gimana daripada ditaruh di Masjidil Haram, di masjid saja Indonesia sini yang butuhkan. Di sana sudah banyak gitu. Mungkin pikirannya baca Quran di sana di sini lebih baik sana. Mungkin gitu mungkin ya. Itulah ceritanya, kita memang punya pikiran bagaimana dapat pahala yang lebih banyak. Jadi itu jawaban untuk teman yang kemarin belum sempat terjawab. Bagaimana badal umroh, sama jawabannya dengan badal apa? Haji. Sama jawabannya dengan badal puasa. Tapi tidak ada badal sholat. Karena sholat itu amalan privasi. Kalau sudah nggak mampu sholat, ya disolati, selesai udah. Itulah gambarannya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.